wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita dari pelajaran yang ke-8, kita koreksi dulu bersama-sama seperti biasa PR yang kita sudah kerjakan. Baik. Kalimat yang pertama apa Pak? Apa ini? Pak Aris? Kalem Pak ya. Ya Ali. Muhammadun gini. Apa? Walakinnahu, oke. Terus? Fil ikhtibar. Oke, fil ikhtibar. Baik. Ikhtibar ya, ikhtibar. Monggo Rafid pertama. Terus Mas Adri. Pak Aris. Monggo Pak Cahya sekalian. Biar set mari. Langsung mulai kita, Pak. Mas Aris. Ingat ya, ada kedudukan tingkat ya. Apa Mas?
Monggo Pak Rahman. Fardi. Pak Joko. Tab kita cek dulu. Ya Ali, nida munada. Apa nih? Jar majrur plus khobar. Ya. Siapa ini? Oh, ini di bawahnya. Masuk. Salah lihat jadi ini. Ya. Oke, nanti bilang bawah. Alaisa, ada, oke. Muhammadun isimnya Laisa, benar. Bitalibin jar plus khobar Laisa, benar. Jadi ini naat, benar. Walakinnahu domirhu isim lakinna, benar. Talibun khobar. Oke. Aman. Ini nih. Fil ikhtibar jar majrur khobar. Salah. Di sini cuma jar majrur. Dan ingatkan anak ya nanti ya. Kapan jar majrur itu bisa jadi khobar dan kapan jar majrur itu tidak bisa menjadi khobar, gitu ya. Nanti tolong diingatkan di selesai apa nih sesi selesai apa namanya selesai ini kita nih mumpung masih panas kan, selesai jadi ngoreksi kita bahas tadi. Ya. Lanjut, Mas Adi. Masih ada itu, Mas. Cek, Mas, Anda hitung. 1, 2, 3, Mas. 3, Mas. Mas, tekno, Mas. Borong. Ayo, Mas, diborong, Mas. Mau borong nggak, Mas? Ini proyek mahal, Mas, nih. Apa itu, Mas? Tulisan si A. Udah itu, udah. Udah tuh, Mas.
Oke, selesai. Semua sudah dikerjakan, kita cek. Di sini mumpung masih hangat ya. Di sini tolong diperhatikan ya. Di dalam penulisan imla ya. Kalau tulisannya begini ya, maka bacanya adalah kana. Gitu ya. Kalau ka'anna penulisannya begini. Ya, penulisannya dikasih hamzah. Kalau seandainya orang pinginnya ini tapi nulisnya begini, maka salah. Di dalam sisi apa? Imla penulisan. Ya. Dan yang Anda tulis di PR yang mana? Tanpa hamzah ya, maka yang Anda maukan kana. Taib. Oke, satu. Yang kedua, di sini jadi bacanya kana. Gitu ya. Kemudian yang kedua ini mumpung hangat, kana fiil. Kalau kana itu fiil seperti jawabannya Mas Adri. Kalau ka'anna itu masuk dalam bilangan huruf. Cuman belum sampai pelajarannya, udah titik sudah aja, dia huruf gitu aja. Enggak usah dilanjut. Ya ini bedanya ka'anna dengan kana. Yang ketiga, banyak ketiga ini. Yang ketiga, di sini Mas Adri jawabannya khobar kana, kan gitu ya, khobar kana. Padahal sebelumnya jawabnya ka'anna, ya. Maunya kan khobar ka'anna masih ya. Sekarang ka'anna ini saudaranya siapa? Inna. Kalau saudaranya inna jadi apa? Yang pertama isimnya dibaca apa? Fathah. Khobarnya dibaca dhamma. Sesuai enggak? Enggak kan? Jadi sampai enggak sesuai tapi bener jawabannya gini nih. Nah, ini memang ma'rifat ini ya. Masya Allah. Nah, di sini bener dia sebagai khobar, tapi bukan khobar ka'anna, tapi khobarnya kana. Kenapa? Kalau kana baru bener. Yang pertama di dhammah, yang kedua di fathah, kan begitu. Maka di sini dia bukan khobarnya ka'anna, tapi khobarnya kana. Ingat ya, khobarnya kana. Taib. Jawabannya Mas Adri di sini benar, dan di sini fi'il madhi juga sudah benar. Cuman sebagaimana Anda katakan kemarin, kalau ada khobar kana pasti ada isim kana. Mana isim kanan di situ? Tanggung jawab Mas Adri. Oh, tapi Mas Adri tadi kan nggak kana ya, kana ya. Oh iya, karena Mas Adri kana jadi yang tanggung jawab. Fit, sampai jawabnya kana atau kana Fit? Kana ya, sampai tanggung jawab Fit. Mana isimnya kana Fit? Isimnya mana? Isimnya kana. Abimu Fit, saya nggak masalah Fit. Isimnya kana mana? Isimnya kana. Kan ada khobar kana Fit ya. Kalau ada khobar kana jadi sebelumnya kan ada isim. Nah, mana isim kanannya Fit? Ayo Fit, Fit. Fakana, ya bentuknya isimnya berupa apa dia? Berbentuk huwa. Nah, ya. Jadi kasusnya sering ini terjadi ya. Anak katakan, kalau untuk dapatkan kata seperti ini, kok tiba-tiba khobar nggak di sini, maka katakan isimnya di mana? Isimnya kana domir huwa. Ini isim kana. Ya, huwa ini isimnya kana. Di dalam kananya. Ya, di dalam kan. Taib. Kemudian sekarang untuk permasalahan tadi, di sini kan tadi Pak Aris menjawabnya jar majrur plus khobar. Taib, Anda katakan salah. Kenapa? Dikarenakan di sini kalau seandainya untuk menentukan ya apakah jar majrur sebagai khobar atau tidak, caranya kalau antum titikkan di sini jumlahnya sudah sempurna belum? Sudah sempurna belum? Ya kan artinya kan apa? Akan tetapi dia adalah murid yang rajin. Maka dia apa ini?
Berhasil. Titik. Sempurna nggak kalimatnya? Sempurna kan? Sempurna. Maka kalau gitu, fil ikhtibar ini kalau dalam bahasa Indonesia K. Apa itu di? Keterangan. Apa? Berhasil di mana? Keterangannya di ujian. Maka kalau gitu jar majrur setelahnya itu bukan sebagai khobar. Saya ulang lagi, Pak. Baik, sekarang Anda buat gini. Baik, Anda buat contoh misalkan ini. Muhammadun talibun min Amerika. Oke. Muhammadun talibun min Amerika. Ada jar majrur sini Pak Paris? Mana? Taib. Ini kasus kita tadi. Ya. Apakah min Amerika kita katakan khobar jelas mubtada'nya mana? Muhammad. Kan begitu? Ya, jelas mubtada'nya Muhammad. Lah, min Amerika, apakah bisa dijadikan khobar ataukah tidak sekarang? Ya. Di sini kalau seandainya kita titik di sini, sempurna nggak kalimatnya? Tanpa min Amerika? Sempurna kan? Maka kalau gitu, kalau dapat kasus seperti itu, maka di sini jadi khobar. Ini apa? Ini aja jar majrur tanpa butuh dikasih dijadikan khobar. Jadi cukup khobarnya dengan apa toh? Talibun yang ada di depannya. Kecuali ya khobarnya ta'addud. Ya, khobar itu bisa ta'addud dia. Ya, khobar tuh ta'addud, jadi khobarnya ada dua, tapi belum sampai. Ya, jadi kalau belum waktunya jangan ta'addud, jangan dipaksa, pusing nanti. Nah. Tapi statusnya di dalam kalimat ini apa namanya ini? Ini S, ini P, ini K. Begitu nanti. Ya, jadi kalau jar majrurnya dia bukan sebagai khobar, dia hanya sekedar apa? K di dalam kalimat. K itu dalam kalimat apa? Dibuang, tetap kalimatnya sempurna itu K. Kalau dalam bahasa Arab ya, ketika dibuang sempurna. Masih bingung Ustaz? Enggak apa-apa. Bingung dulu itu maknanya antum belajar bener jadi. Ya. Karena apa? Karena nanti ini bisa dipahami dengan apa? Terus latihan. Mungkin sekarang gimana ya? Gimana? Terus nanti latihan lama-lama tahu. Oh, jar majrur. Ya, jar majrur dia bukan khobar. Karena memang benar jar majrur terkadang bisa jadi khobar. Lebih gampangnya lagi, kalau seandainya jar majrur ini memang menyempurnakan kalimat sebelumnya, kalau nggak ada dia nggak akan sempurna maknanya, maka jar majrurnya apa? Khobar. Contoh begini. Contoh Anda buang tolibnya. Anak kata Muhammad toh misalkan sempurna nggak? Tapi harus ada apa? Baru katakan jar majrur plus. Begitu. Kalau memang apa? Jar majrur tersebut memang dibutuhkan untuk penyempurna. Kalau nggak ada dia maknanya bakal nggak sempurna, maka dia baru khobar. Gitu ya. Tambah bingung Ustaz, nggak apa-apa. Ya. Terus saya bingung, nanti lama-lama lah tambah jalan keluarnya. Ya, fa inna ma'al usri yusra. Harus. Orang kalau mau tahu kedudukan harus paham maknanya. Ya, harus paham maknanya. Makanya antara bahasa Arab dengan bahasa Indonesia itu mirip. Mana yang K, mana yang apa namanya S, mana yang P. Cuman kita orang Indonesia S, P, O, K juga kadang bingung. Ya, makanya tambah bingung ini ya. Gitu. Kalau Anda tanya mana susah bahasa Indonesia atau bahasa Arab? Karena Anda terjunnya di dalam bahasa Arab, Anda gampang susah bahasa Indonesia ketimbang bahasa Arab. Karena bahasa Indonesia itu pun kalau kita nggak belajar bahasa Indonesia yang benar, kita nggak bisa mengerti bahasa Indonesia yang benar, kan begitu ya? Nah, apalagi ketemu jumlah apa namanya nih? Ya, apa itu namanya? Jumlah apa tuh Pak? Ada jumlah di dalam jumlah apa namanya itu ya? Bahasa Indonesianya. Apa? Itu kan bahasa gampangnya, bahasa Indonesia apa?
Majmu, ya kan majmu ada majmu ini itu macam-macam majmunya itu. Anak bacanya, pusing anak. Apa? Dan ternyata itu ada di dalam bahasa Arab. Ya. Nah, lanjut yang kedua. Sudah nih ya, ini jawabannya gini. Yang salah monggo dibenerin supaya jadi apa? Dijadikan sebagai acuan untuk latihan setelahnya. Yang kedua apa? Mas Adri? Bentar. Inna. Oh, inna. Ini lebih keren lagi nih. Terus? Apa zalika kok syari? Hah? Oh, fi dzalika asyari. Terus? Terus? Al-kabirah. Al-kabir, ada al-kabir. Lil waziri. Oke. Al-jadidi. Nggak remeh nih. Koma. Wa fihi khubzun ladidun aidan. Oke. Tuh, naik dia. Ya, naik gunung ini tulisannya. Moga Pak Joko yang pertama. Nanti akan Anda jelaskan ini ya. Di sini nanti ada penjelasan. Ini kemarin muncul pertanyaan ini atau muncul soal ini karena pertanyaan dari Pak Aris kemarin. Ya. Iya Pak Aris ya. Apakah badal itu harus apa kemarin? Saya nggak bahasa Pak. Lupa. Masih ingat nggak? Masih ada minggu-minggu sebelumnya ya? Ya, apakah badal itu harus nasab atau gimana begitu ya? Enggak, badal itu bisa gini-gini. Ini muncul soalnya. Monggo Pak Aris. Wes dijawab, Mas. Langsung disaut nih. Maka Pak Rahmat. Fit, kalian Fit, maju Fit. Pak Rahmat, Rafid. Monggo Mas Adri Pak Cahya. Tapi siku oke. Ayo Mas Adri. Mas Aris, Pak Ardi, monggo. Ayo Mas Aris. Iya. Sengaja Pak. Sengaja Pak.
Baik, Anda periksa dulu. Isim inna. Ini naat. Siapa yang jawab ini? Naat dari mana, Pak? Dari toko. Toko kedudukannya sebagai apa? Jenengan jawabnya toko kedudukannya sebagai apa? Sebagai mubtada. Pantas. Taib. Karena jawabnya mubtada, maka apa? Salah di kabiru. Ya, jadi bukan mubtada, dia sebagai apa? Isimnya inna. Di sini akhirnya otomatis apa? Fathah. Ya, otomatis fathah. Maka Anda tanya tadi, dijawab di sana kenapa? Karena ini kan naat, mau nggak mau naat pasti ikut sebelumnya. Karena di situ jawabnya sebagai mubtada, maka apa? Terus di sini dhammah. Kenapa kok di sini sebagai mubtada? Karena lupa sama inna. Maka jadi mubtada. Ingat ya, kalau sudah ada inna, maka status mubtada dan khobar itu sudah berubah namanya. Menjadi apa? Isimnya inna dan khobarnya inna. Itu harus diingat. Kalau antum sudah ada inna, jadi udah ini mubtada, ini berubah namanya ini. Bukan lagi mubtada, gitu ya. Taib, lil waziri jar majrur, oke. Al jadidi naat, oke. Ladidun naat, oke. 1 2 3. 3 lagi. Ya, ada 3 lagi. Monggo Pak Joko, selesaikan. 3 lagi, Pak. Oh, 4. 4 lagi, Pak. Iya, 4. Habiskan, Pak, 4.
Sampun? Sabar Pak. Kita cek dulu. Di sini khabar inanya mana ini? Di wazir ini Pak? Baik, oke. Kemudian jar majrur ini sebagai ma'tuf ke sini. Oke. Ini sengaja. Ini memang kemarin atambahi ini. Dan ini yang menjadi apa namanya ini? Menjadi permasalahan negara ini ya. Naam. Baik, di sini ya, kedudukannya jar majrur sudah benar. Ini nggak mungkin salah ya. Jar majrur. Di sini dia sebagai khobar. Ini sebagai apa? Mubtada. Ya, sebagai mubtada. Ya, mubtada muakhar. Kenapa Anda kasih koma di sini? Memang di sana ada komanya ya? Ya, itu inisial dari ana. Kalau waw ini bukan waw atof. Maunya anak inisial bahwasanya ini loh kalimat baru ini. Ya, ini kalimat baru. Gitu ya. Karena kalau anak buang komanya, antum bener bingung. Ternyata sudah dikasih koma siapa? Bingung juga, gitu ya. Jadi kalau dalam kalimat sunnah itu kan ada kalimat koma, kalimat baru kan begitu ya. Nah, ini anak mau kan begitu. Ini kalimat baru. Tapi di sini yang butuh ingatkan, kaidahnya di sini, kalau antum dapatkan kalimat baru seperti ini, ya, yang ini belakang sudah benar semua ya. Ini belakang sudah benar semua. Lah, kalau Anda dapatkan kalimat baru seperti ini, kemudian yang di depan kok huruf jar majrur atau JM, gitu ya. Jar majrur, maka pastikan ya, dia bukan mubtada. Kenapa? Karena mubtada itu tidak bisa berbentuk jar majrur. Maka nanti dia statusnya sebagai khobar. Sudah nih ya. Jadi kalau dalam suatu kalimat antum dapatkan kalimatnya ini kayaknya maknanya SP kan gitu. Di dalamnya itu ada roti yang lezat kan gitu ya. Di dalamnya itu ada roti yang lezat. Ini kan sudah susunan SP. Gitu ya. Berarti kalau di awal ada jar, itu berarti khobar. Jar, misalkan kalimat ya, nggak ada fiil ya. Karena kan dalam kalimat itu, di dalam kalimat bahasa Arab itu pasti ada yang namanya SP. Di dalam kalimat itu pasti ada SP. Ini nggak mungkin nggak. Ya, dalam kalimat sempurna ya pasti ada SP. Cuman ada kalanya, ya S-nya ini berbentuk mubtada. Ada kalanya S-nya ini berbentuk fa'il. Gitu ya. P-nya ada kalanya berbentuk khobar. Ada kalanya berbentuk tinggal dipasangkan aja. Kalau dia mubtada maka P-nya khobar. Kalau S-nya fa'il maka P-nya fi'il. Misalkan qala Muhammadun. Sudah SP belum nih? Sudah kan? Sudah. Muhammad berkata. Cuman susunannya nggak seperti bahasa Indonesia. Susunannya apa? P dulu baru S. Tapi SP dia pasti. SP. Pasti ada SP. Nah, sekarang kita kembali ke permasalahan kita. Kalau Anda dapatkan kalimat, kayaknya secara arti ini sudah SP ini. Tapi di depannya kok terbentuk apa? Jar majrur. Maka jar majrurnya khobar. Loh, kok nggak fi'il? Nggak mungkin jar majrur jadi fi'il, nggak mungkin. Maka dia statusnya khobar. Kalau dia khobar, maka mau nggak mau nanti di belakangnya ada mubtada. Lah, mubtadanya boleh pakai alif lam, boleh juga tidak. Gitu ya. Boleh pakai alif lam juga boleh tidak. Gitu ya. Boleh ma'rifat, boleh nakirah. Gitu ya. Karena dia di belakang. Kalau di depan wajib alif lam. Gitu ya. Contohnya mana? Ini. Ketika apa? Anda buat dia di depan ini. Ini kan jar majrur di depan nih.
Ya kan? Jar majrur ini juga khobar. Oh, salah. Bukan, salah. Ya. Ya, 6. Ini khobarnya dia. Ya. Ini khobarnya inna di depan. Jar majrur khobarnya inna. Jadi bukan ini. Ini jilil wazir hanya apa? Hanya apa? Hanya jar majrur. Nah, hanya jar majrur. Kok bisa jar majrur? Coba kita buang. Sudah sempurna belum? Sudah sempurna kan? Pak Egy apa lagi? Paris. Ya, apa artinya? Inna fi dzalika syari ad-dukan al-kabir. Apa artinya? Sesungguhnya di jalan itu ada toko besar. Tanpa ini sudah sempurna belum? Sudah. Jadi kalau gitu khabarnya ini dia. Ya, di depan. Di sini anak kasih alif lam. Mana? Di sini anak kasih ini ya, anak kasih alif lam. Ini kan sebagai isimnya. Di sini enggak anak kasih alif lam. Gitu ya. Jadi kalau dia berada di belakang, bisa Pak? Apa ini? Bisa pakai alif lam, bisa juga tidak pakai alif lam. Cuman ada titik poinnya. Kalau antum mau buat nggak pakai alif lam, wajib di mana dia posisinya? Di belakang. Gitu kan ya? Anda ulangi. Kalau khobarnya berbentuk jar majrur di depan, maka mubtada yang di belakang boleh apa? Pakai alif lam boleh, nggak pakai alif lam juga boleh. Tapi kalau mau antum kedepankan, apa ini? Wajib pakai alif lam. Kalau anda nggak mau pakai alif lam di depan, ya nggak boleh, harus di belakang gitu loh, harus di belakang. Apanya nih? Oh bisa macam-macam mas. Ya ini satu aja. Nah ya. Adapun contoh ini, apa namanya? Jar majrur kemudian mubtada di belakang ini sudah lewat juga di pelajaran kita. Cuman yang kita lewati mana? Yang pakai alif lam. Ya, kan ada kan? Fi jaibi, apa kemarin itu? Di dalam kantongku ada uang. Ya, atau indi, saya memiliki. Ya, itu sebagai khobar yang dikedepankan. Taib. Itu udah bener. Isim isyarah jar majrur. Kan kemasukan fi kan? Jadi isim isyarah plus jar majrur. Isim isyarah itu nama. Kedudukannya jar majrur. Begitu. Tetap dalika, nggak boleh daliki, nggak mungkin dia. Kemarin itu saya secara aktif dengan secara makna bisa juga mengasih kedudukan. Nah, jadi sama sesungguhnya di jalan itu tadi. Nah, jalan itu saya pikir itu bukan isim inna. Bukan. Karena kan bacanya Pak syari. Atau bacanya harokatnya Pak? Harokatnya syari'nya apa? Harokatnya apa? Inna fi dzalika syari'u. Wah, itu kesalahannya. Karena kan dia statusnya sebagai badal. Badal dari mana? Dalika. Dalika statusnya sebagai jar majrur. Jadi harusnya udah harokat. Gitu. Begini gitu ya. Jadi harus loh. Terus kalau dia sudah kasroh, nggak mungkin jadi mubtada. Kalau dia kasroh nggak mungkin mubtada. Kenapa? Karena mubtada pasti dhammah. Gitu loh. Pasti dhammah. Itu harus kan kata tujuh itu juga bisa jadi mubtada ya. Nah, ada fi ada dalika. Nah, ini ada baik. Kalau gambarannya seperti ini, dia nggak mungkin mubtada. Kalau gambarannya kayak gini ya. Tapi kalau di depan sendirian, mungkin dia mubtada. Tapi kalau kasusnya seperti ini nggak mubtada dia. Ya, apalagi ada fi di depannya dalika, nggak mungkin. Ya, ini nggak mungkin. Fidzalika syari'i ad-dukanu al-kabiru. Kalau nggak pakai inna ya. Ya, fidzalika syari'i ad-dukanu al-kabiru. Oke, tenang. Nanti Anda buat soal lagi yang lain. Antum dapat dari mana? Kok tahu maf'ul mutlak? Oh, dari Anda nggak lihat kalau itu ada jawabannya nih.
Kita menghilangkan perselisihan. Nah, itu masuk darah enggak, Ustaz? bukan dia. Bukan. 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 Itu jawabannya Pak Joko sudah benar. Cuman Pak Joko tingkatannya sudah tinggi. Nah, belum waktunya. Karena nggak perhatian tadi kalau Aiden ada jawabannya tadi. Tapi karena sengaja Aiden itu memang anak nggak singgung-singgung, gimana biarkan nanti. Karena kan anak yakin rata-rata tuh nggak bisa jawab, jadi memang diamkan aja, gitulah. Bisa jawab, tapi nggak tahu. Ya, jawabannya bisa tapi nggak tahu benar atau salahnya, gitu. Tapi paling nggak bingung. Oh, boy, iya kok merimor kok nasop ini, gitu. Baik, kita masuk pelajaran yang selanjutnya. Kalau kata mereka, dengan latihan itu lebih nyantol ketimbang dengan ke teori saja. Ya, lebih nyantol dia. Sama seperti misalkan pas orang sekolah itu kan ada namanya apa? Yang bagian listrik itu kan hafalkan hijiku, biniu, apa itu Pak? Hijiku, hibiniu. Nah itu kan, hafalkan itu ya. Anak pas di pondok dulu, ada temen itu dia memang lulusan apa namanya? Listrik, dan dia diakui PLN, mondok dia. Akhirnya dibuka kursus untuk apa? Listrik. Kita suruh ngafali itu. Tapi ini kan bagian yang bukan untuk listrik, yang di bagian apa ini? Yang kayak ya yang barang-barang yang kecil-kecil begini nih, kayak laptop, TV dan semisalnya, kan begitu. Awalnya dibilang sebenarnya kadang tuh kerusakannya cuma apa? Cuma kemasukan debu. Ditiup aja sudah berapa Pak? 50.000. Kan lumayan, cuma tiup 50.000 misalkan. Nah, akhirnya diajari sama dia gini, ini listrik juga diajari. Itu ngafalkannya Masya Allah itu. Ya, lah pas listrik, syahidnya itu pas listrik. Kan kalau secara teori nanti pokoknya min sama min, plus sama plus, kan begitu. Tapi kalau orang nggak pernah tahu mana min mana plus, ya nggak bakal bisa ngerjakan. Dan nggak pernah tahu rasanya kesetrum, juga nggak bakal bisa ngerjakan. Dan kita memang waktu dulu tuh diajari disuruh pegang setrum dulu. Ini, itu nyambung colokan, pegang ini. Tapi diajari cara megangnya. Bukan pegang begini. Diajari, pegang pakai ini. Sini coba tes, biar tahu rasanya kesetrum. Kata dia, ya benar Pak Rahmat ya. Kalau pegangnya, kalau sini itu bakal begini dia. Jadi apa menjauh dia. Tapi kalau antum gini tambah begini, gitu. Ini ilmunya. Tes, oh gini tuh rasanya kesetrum nih ya, gitu ya. Sama juga ketika kita belajar bekam. Orang yang mau bekam harus dibekam dulu, biar tahu rasanya Pak. Dibekam, main nggak enak memang tek, wah enak ya. Tapi nek tahu rasanya, wah jadi dikurangi. Sakit Pak ya, dikurangi. Jarumnya juga dikurangi. Sama juga seperti Ustaz Abu Deva. Orang meruqyah harus diruqyah dulu. Ngerti rasanya piye. Ya, baru meruqyah orang. Nggak tahu, praktek, pokoknya butuh praktek. Lah nanti dengan praktek terus akhirnya apa terbiasa. Atau gampangannya begini, motor aja. Pertama naik motor kan susah itu untuk masa mobil, motor, antara empaskan antara apa? Persneling dengan apa? Gasnya. Tapi lama-lama apa? Ya, tanpa dikomando untuk nyalip pun apa nggak butuh lihat ini pas nih. Main apa? Feeling. Sama nanti juga begitu nanti ujungnya nih. Karena udah biasa feeling. Wah, ini mubtada ini. Ini kok khobar. Nah, ini baru tingkatan ma'rifat jadi. Kalau antum jawabnya pakai feeling dari sekarang, antum sudah ma'rifat jadi. Wallahu ta'ala alam. Taib. Kemarin terakhir kita membahas masalah apa? Domir yang ada di fiil. Ingat ya, domir yang ada di fiil, ada domir untuk tunggal, ada domir untuk jamak. Tunggal juga bertingkat-tingkat. Ada yang bisa untuk ghaib, ada yang mukhatab, ada yang mutakalim, ada yang mudzakkar, ada yang muannas. Gitu ya. Di sini, ini sudah bisa dihapus, Fit? Apa, Fit?
Nggih, Pak. Baik, kalau untuk itu sebenarnya fleksibel, Pak. Fidzalika cukup dia. Fidzalika syari itu kan satu kesatuan dia. Jadi memang sesuatu yang nggak bisa dipisahkan dia. Karena jar majrur plus badalnya, kan itu satu paket. Jadi nggak apa-apa sampean buat semuanya sebagai apa? Khobar, misal gitu. Tapi kalau antum buatnya jar majrur, ya nggak ada masalah juga sih, fleksibel aja, Pak. Nggak usah terlalu apa namanya detail, nanti kasihan Pak Rahmat. Fleksibel aja, cari yang gampang. Ya. Jadi kalau yang dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin ketika beliau menjelaskan syarah matan ala Ajurumiyah, beliau mengatakan nahu itu kalau ada perselisihan cari yang gampang. Contoh, Anda ambil kasih contoh nih. Ya, ini contoh pembahasan kita ini. Zahab tum. Ini kan susunan fiil sama domir. Iya kan? Pertanyaannya, di sini kalau pakai sampai ba, ini kan jelas ini fiil ya. Ya Mas Adria, ini fiil. Tinggal apa? Tak sama mim. Kan di sini ada tak plus mim. Lah, yang domir yang mana? Ini terjadi perselisihan. Ya, ada yang mengatakan domirnya itu tak. Ada yang mengatakan enggak, domirnya itu tum. Mas Adri, sampai milih sing ndi, Mas? Nah, wis, ngono ae, enggak usah masalah. Ngono maksudnya lho. Wis, enggak usah ribet-ribet. Nah, gitu loh. Ambil lu gampang pokoknya. Nah, ini maksudnya tadi, cari yang gampang aja. Yang penting paham, gitu loh. Loh, ini kita bahas masalah mana domirnya. Kita nggak bahas mana yang roji, gitu ya. Karena memang ada yang roji ini, yang kuat, yang benar mana? Ada. Cuman yang gampang aja. Kenapa? Kata Syekh Ibnu Utsaimin, antum bahas yang roji ini, yang roji itu. Maaf, qalilul faedahnya nggak ada gitu loh. Kecuali masalah halal haram jelas faedahnya. Ya, kalau halal boleh, kalau haram enggak, kan begitu. Dhaif sama sahih, ya kan itu harus jelas. Kalau ini mau antum katakan tak, mau antum kata mim, nggak berpengaruh dia. Iya, tidak pengaruh. Maka apa? Cari yang gampang. Kalau teman anak dari Lombok bilangnya apa? Bukan gitu. Nah, cari yang gampang kenapa? Nggak ditanya di akhirat. Nggak ditanya dia di akhirat itu mana yang roji, tak atau domirnya tak atau mim atau semuanya. Nggak ditanya di akhirat. Anak iso ayo. Gitu ya. Nah. Taib. Lah di sini yang pengen Anda tegaskan, taib ini tolong diingat ya, tolong diingat. Ketika kita mendapatkan jumlah fi'liyah, ya jumlah fi'liyah itu adalah jumlah dari susunan fi'il, fa'il. Ingat ya. Yang pengen Anda ingatkan di sini, fa'il itu pasti terletak setelah fi'il. Sudah. Fa'il itu pasti terletak setelah fi'il. Jadi maknanya apa? Fi'il dulu baru fa'il. Enggak mungkin ya fa'il baru apa? Fi'il. Enggak mungkin. Ya, ini enggak mungkin. Di dalam kaidah bahasa Arab enggak mungkin. Fa'il dulu baru fi'il, itu enggak ada. Yang ada fi'il baru fa'il. Maksudnya gimana? Taib. Ambil contoh. Di kitab contohnya, yang paling atas, yang kedua, ya, semua itu sama semua, contohnya sama semua. Semua contoh di situ. Yang paling atas apa? Yang laki-laki mudzakar, Hamid ya? Ya. Hamidun zahaba. Taib. Ini kita masukkan ke kasus kita. Hamidun zahaba. Kalau secara arti, siapa yang pergi? Hamid kan. Tapi secara kaidah bahasa Arab, ya secara kaidah bahasa Arab, maka di sini kalau kita katakan Hamid ini sebagai fa'il, maka ini menyelisihi kaidah. Ini kan kaidahnya ini. Ya, kaidahnya mana? Nah, ini fi'il dulu pertama baru fa'il. Kan gitu. Kalau kita katakan Hamid sebagai fa'il, maka ini menyelisih kaidah. Salah.
Gitu ya. Lah, ketika mendapatkan kasus seperti ini, gimana solusinya? Solusinya kita katakan, oh fa'ilnya itu domir yang ada di dalam zahaba. Kan setelahnya nggak ada kalimat lagi nih. Ya, domir yang ada pada zahaba. Apa domirnya? Huwa. Kok huwa? Karena Hamid kan satu dan laki-laki, maka domirnya huwa. Kalau banyak ya nanti dipakainya hum, kan begitu ya? Hum. Oke, di sini. Maka kita katakan huwa ini sebagai fa'il. Ini fi'il. Kalimat semuanya gimana nanti? Baik, kalimat semuanya Hamid statusnya sebagai apa Hamid? Mubtada. Hamid mubtada, fi'il fa'il sebagai khabar. Gitu ya. Itu kalau kita mau mengirab. Ini yang pertama. Kaidah yang pertama. Taris, bisa dipahami Pak? Baik. Sekarang masuk kaidah yang kedua, yang jamak. Yang jamak. Ini masih di pelajaran 8 ini. Sekarang yang jamak apa di situ Pak Ahmad? Pak Ahmad? Yang sampingnya Pak? Hamidan. Hamidun. Terus Hashimun. Oke. Wa Aliyun. Zahabu. Apa artinya Pak Rahmat? Pergi, gitu ya. Mereka pergi. Sekarang ini kasusnya sama kayak tadi. Bisa nggak kita katakan yang di depan ini sebagai fa'il? Bisa nggak? Mas Adri, bisa? Kenapa nggak bisa? Hah? Sudah ada dalam kaedahnya karena apa? Harus fi'il dulu baru fa'il, gitu ya. Jadi sini nggak bisa jadi fa'il, nggak bisa. Ya, nggak bisa jadi fa'il. Terus gimana tadi? Taib. Sekarang ini beda kasusnya dengan tadi. Pada kata di sini, ini tersusun dari zahaba sama yang gini. Tersusun dua. Ya. Mana domirnya di sini Mas Adri? Wow. Maka pada kasus seperti ini kita katakan mana fa'ilnya? Jangan untuk katakan domir huwa, tapi langsung untuk katakan fa'ilnya mana? Wow. Ya, antum katakan fa'ilnya adalah wow. Sudah nih. Fa'ilnya adalah wow. Sudah. Ya, sama-sama. Ingat sama. Kalau kita lihat antara ini dengan ini ada kesamaan. Samanya apa? Sama-sama fa'ilnya berbentuk domir. Cuman ini domirnya nggak kelihatan, yang ini domirnya kelihatan. Itu aja bedanya. Dan nanti kita akan juga sedikit disinggung sama beliau nggak ya? Oh, ada. Ya. Nanti gampang, pas waktunya aja nanti baru kita singgung. Kalau belum waktunya disinggung tambah pusing nanti. Ya. Oke. Sudah, ini pakai fa'ilnya wow. Contoh yang lagi yang lain, bawahnya Mas Adri. Yang bawahnya yang manas, yang satu. Aminatu zahabat. Oke. Aminatu zahabat. Di sini sama kasusnya, nggak bisa kita katakan Aminah sebagai fa'il. Kenapa? Karena dia isim dulu baru fi'il. Kalau fi'il dulu baru fa'il. Maka di sini kita katakan Aminah ya sebagai mubtada. Zahabat, perhatikan di sini. Susunannya di sini zahaba plus tak sukun. Yang pengen Anda tegaskan di sini, tak sukun ini bukan domir. Tak di sini
Gampangannya ya, Anda pakai bahasa gampangannya. Ta di sini namanya ta'ut ta'nits. Ya, ta di sini nama ta'u ta'nits. As-sakinah. Apa itu? Ya. Ta'u ta. Ta'nis. Ya, ta'nis. Ta'nis itu apa? Ta alamat mu'annas. Ta'nis itu apa? Ta tanda mu'annas yang berharokat sukun, gitu loh. Ya. Wah, panjang Ustaz jenenge iki ae sediling. Ya. Namanya ta'ut ta'nitsi as-sakinah. Ta ta'nis sakinah, ta ta'nis sukun gitu loh. Ya, sakinah itu sukun. Kenapa sukun? Karena harokatnya memang sukun kan? Ya. Sukun di sini kan? Hah? Sakinah. Ya. Oh, ini dokter Mas nih. Sakinah. Ya, sakinah, oke? Lah, ini sebenarnya ta ini ya, ta ini tak hanya sekedar tanda untuk menunjukkan maksudnya apa? Pelakunya yang melakukan perbuatannya adalah mu'annas. Maka di sini antum jangan katakan tak fa'il, salah. Fa'ilnya mana? Domir hiya. Domir hiya. Dan domir hiya. Satu lagi. Yang mu'annas, Paris. Yang banyak. Aminatu wa Zainabu wa Maryamu zahabna. Baik. Ini sama, langsung aja ke intinya. Zahabna ini tersusun dari zahaba plus na. Sudah nih, zahaba plus na. Na di sini domir. Maka pada kasus ini kita katakan na ini sebagai fa'il. Bukan Aminah dan ini. Terus Aminah apa? Ya, Aminah yang pertama aja mubtada. Yang mubtada yang pertama aja. Selebihnya atof. Kemudian fa'il plus jadi khobar. Gitu nih ya. Plus jadi khobar. Baik, poin terakhir. Sebelum kita tutup, poin terakhir di pembahasan kita kali ini. Untuk menentukan domir, ingat, untuk menentukan domir, apakah pakai zahaba begitu saja, atau pakai zahabu, atau pakai zahabat, atau pakai zahabna, itu disesuaikan dengan kata sebelumnya. Disesuaikan dengan kata sebelumnya. Kalau seandainya dia banyak laki-laki, maka pakainya zahabu. Kalau banyak perempuan, pakainya zahabna. Ya, zahabna. Kalau saya zahabtu. Kalau kamu zahabta. Jadi disesuaikan dengan kata sebelumnya. Lihat tamarin. Perhatikan contoh tamarin. Tamarin yang pertama, akmil. Ya, akmil. Al-jumal al-atiyata, jumlah berikut. Sempurnakanlah jumlah berikut. Biwadhi'il fi'li, dengan meletakkan fi'il zahaba. Fi'ilnya apa? Zahaba. Fil faraghi, di tempat yang kosong. Ba'da isnadihi ila dhamiril munasib, setelah memberikan atau menyandarkan domir tersebut, setelah isnadihi menyandarkan kata zahaba tersebut ila domir, kepada domir yang sesuai. Jadi nanti bukan hanya zahaba, dilihat kata sebelum. Contoh, aina tullabu, itu salah. Punya antum jadidu apa judud? Cetakan lama, cetakan baru? Jadidu, semua jadid. Setelah saya jadid.
Di situ judud, Pak. Yang benar judud. Itu kan tulisannya kan begini. Kan at-tullab. Ya, tullab di situ kan begini. Al-jadi du. Jadid ini mufrad. Sedangkan ini ini kan susunan naat man'ut kan harus sama ada bilangan. Maka di sini harusnya bukan pakai jadid tapi pakai judud. Judud jamak dari jadi maka anda tanya, ada nggak cetakan yang pakai judud? Pak jenengan judud. Ya, cetakan ini judud sudah. Jadi bisa dipastikan cetakan kita salah cetak. Punya itu Pak Joko jadi apa judud? Judud. Ya, yang benar judud. Yang jadid salah cetak. Yang judud berapa jadi? Pak Cahyo, Pak Rahmat, Pak Joko. Mas Haris? Judud. 4 kan? Nah, tuh 2, 3, 4 sudah. 4 sudah jamak. Benar sudah. Yang benar judud, bukan jadid. Lah, yang Anda mau kan di sini perhatikan. At-tullab jamak atau mufrad? Jamak. Maka di sini nanti kan titik-titik ilal mudir. Maka bahasa ngomongnya apa? Zahabu. Begitu ya? Zahabu. Kenapa? Menyesuaikan kata sebelumnya. Karena kata sebelumnya jamak. Begitu ya? Kalau nahnu jadinya apa? Nahnu zahab. Nah, kan begitu. Baik, kan antum udah paham PR. Ya. Baik, PR. Ya, tamrin 1. Mau kurang? Enggak, i'rab nanti tambah. Ya, i'rab ada sendiri. Makanya ini 1 aja. Ya, satu aja. Baik, wallahu taala alam bisawab. PR-nya nomor 1. Ya, nomor 1 aja. Sekalian lah nomor 2 juga sekalian lah ya. Nomor 2 sama. Ya, nomor 2 sama, cuman fiilnya bebas, harus sesuai dengan kalimat. Bukan dahaba. Fiilnya bebas. Contohnya adzan ya Muhammad. Pertanyaan. Jadi apa nih bahasa Arabnya nih? Apakah kamu mendengar adzan kan gitu. Asami tal adzan ya Muhammad. Kalau ya Muhammad kan khotob jadi kan, yang dia bicara. Jadi pakai ta. Gitu ya. Nah, sudah nih. Nanti i'rabnya 1 aja. Kemarin kan 2. Ini karena 2 jadi 1. Ya, cuman ya ada cumannya. Ya, 1 lebih panjang. Baik, wallahu taala alam bisawab. Kita tutup insyaallah dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa